untuk menampilkan seperti kain yang dikucek-kucek. Jadi untuk zaman dulu itu fiber warnanya putih bening teman-teman, tidak bisa dielok secara manual ya. Dan yang saya seneng untuk gapit fiber itu, gegel ini menggunakan ini tidak halus banget dan juga tidak kasar banget teman. Kadang itu untuk menatah itu perlu keluar dari corean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Berjumpa lagi bersama kami di channel Boneka Bayangan Official. Nah, di edisi kali ini teman-teman kita akan mereview tokoh wayang Antasena Gagrak Solo ya. Nah, seperti ini terbuat dari kulit sapi teman-teman. Akan tetapi meskipun ini kulit sapi, penggarapannya itu hampir menyerupai kulit kerbau teman-teman. Jadi untuk kualitasnya ini kemarin sudah saya cek testimoni di area pegunungan tinggi dengan suhu yang rendah. Nah, ini setiap hari wayang ini basah teman-teman, akan tetapi masih tetap kenceng ya. Nah, biasanya kalau kulit sapi itu sekali kena hawa dingin itu lemes teman-teman. Nah, ini sudah saya tes di hawa dingin ini tetap kenceng banget. Nah, jadi panjenengan bisa membuktikan sendiri ya. Nah, ini untuk yang memesan dari Lampung, panjenengan bisa bawa di area pegunungan yang tinggi, kemudian langsung saja tes di tempat yang dingin apakah wayang ini akan lemes ketika berada di suhu rendah atau dingin. Nah, bisa panjenengan coba sendiri ya, saya jamin tidak akan lemes teman-teman. Nah, jadi penggarapannya itu meskipun kulit sapi, untuk penggarapan kulitnya sendiri teman-teman saya perhatikan sekali. Jadi ini kulitnya kenceng ya teman-teman, tidak lemes. Nah, jadi untuk harga lebih ekonomis daripada kulit kerbau ya, akan tetapi untuk kualitas ini hampir setara dengan kulit kerbau teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kita lihat detailnya teman-teman. Nah, di sini di bagian wajahnya seperti ini ya. Nah, ini terlihat sekali timbulnya yaitu blutiran ya, untuk membentuk visualisasi kumis. Nah, seperti ini. Nah, ini sangat bagus sekali ya. Kemudian untuk bedahannya sendiri juga sudah pas. Kemudian kita mengarah di sini terlihat jamangnya seperti ini ya. Kemudian sumping. Nah, ini ada terenjeman juga di sunggingnya teman-teman. Kemudian ada cawiannya juga. Nah, kita mengarah ke Garuda Mungkur seperti ini ya teman-teman. Jadi dibalut dengan warna sunggingan biru seperti ini. Ada juga yang sunggingan oranye teman-teman. Nah, kemudian kita lihat bagian rambutnya atau seritannya. Nah, seperti ini. Sangat bagus sekali ya. Ini tatahannya plong atau bolong teman-teman. Jadi ini tatahannya sedang atau agal, tapi yang agak halus ya, tapi tidak halus banget. Nah, kita mengarah ke bawah. Ini warna emasnya menggunakan grenjeng yang tipe berapa ya, saya kurang paham. Akan tetapi ini warnanya agak sedikit putih. Biasanya kan grenjeng itu jenisnya macam-macam ya, ada yang kuning, ada yang putih seperti ini, dan ada beberapa tipe, ada yang seperti prodo juga. Nah, kita mengarah ke bawah. Nah, ini jarinya seperti ini teman-teman, menggunakan motif lar. Nah, bisa kita lihat detailnya. Nah, di sini ada beberapa motif ya yang terlihat transparan di sini, yaitu untuk menampilkan seperti kain yang dikucek-kucek itu loh teman-teman. Nah, itu namanya apa ya, motif apa ya itu namanya. Nah, kemudian di sini ada motif gubuk juga, gubuk atau rumah ya ini ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk penggarapan kain seperti ini malah lebih cepat daripada parang ya. Karena kalau untuk parang itu membuat pola dulu sudah lama, kemudian ngecatnya juga sudah lama. Kemudian kalau parang itu memang perlu hati-hati ya, karena biar alurnya jelas, presisi, tidak meletot-meletot. Nah, makanya kemarin saya lebih memilih mesel polarasi motif lar ini. Nah, kemudian saya meniru di beberapa referensi sunggingan karya senior-senior. Nah, saya
sekalian belajar ya di sini, kemudian saya aplikasikan di wayang Antaséna ini teman-teman. Nah, kemudian kita mengarah ke bawah, ini terlihat bludirannya menggunakan pulpen ya seperti ini. Nah, kita geser lagi ke bawah teman-teman. Nah, di sini terlihat yang sunggingan hijau ini menggunakan cawian warna hitam, yang sunggingan merah menggunakan cawian warna merah seperti ini ya teman-teman. Nah, ini motif celananya seperti ini teman-teman. Nah, sudah sangat keren sekali ya. Nah, ini gelang bagian kaki. Kemudian untuk palemahan berwarna hitam teman-teman. Nah, kemudian untuk gapit saya menggunakan fiber. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk zaman dulu itu fiber warnanya putih bening teman-teman, seperti air ya, jadi kayak kurang berkesan gitu. Nah, sekarang mungkin sudah perkembangan menginovasikan, jadi fiber itu warnanya dibuat seperti gula Jawa atau warna kecoklatan seperti ini teman-teman, untuk menampilkan hasil yang seperti sungu. Nah, tetapi di bagian sini ini terlihat beberapa gelembung-gelembung. Nah, itu adalah ciri khas gapit fiber seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk luluannya sendiri ini tidak bisa dielok secara manual ya, jadi panjenengan harus mengirim blak dulu sebelum panjenengan memesan gapit fiber, agar alurnya ini atau luluannya ini sesuai dengan wayang yang akan panjenengan gapiti. Nah, di sini agak agak kurang pas sebenarnya. Nah, kemarin sepertinya saya itu sudah mengirim blak yang pas, yaitu melengkungnya itu agak ke belakang sini teman-teman. Nah, kemudian melengkungnya ke atas ini pas di bagian tengah. Nah, entah kenapa ini agak maju luluannya, jadi kurang begitu pas. Akan tetapi secara overall ini sudah sangat enak sekali ya untuk dalang. Nah, meskipun bagian pucuknya ini tipis teman-teman, akan tetapi wayang ini ketika dipegang gebuk, nah, atau kaku, tidak lemes banget. Nah, ini sudah pas, tidak kaku banget, tidak lemes banget ya teman-teman. Dan yang saya senang untuk gapit fiber itu teman-teman, jadi popornya ini bisa proporsional ya, jadi bagian bawah ini tebel, nah seperti ini. Nah, kemudian di bagian pinggang ke atas ini langsung bisa mengecil seperti ini. Nah, ini sangat jarang sekali kita temukan di gapit sungu ya teman-teman. Jadi kalau gapit sungu ada yang seperti itu biasanya harganya lebih mahal, karena proporsionalitas gapit itu mempengaruhi untuk pegangan wayang ya teman-teman. Akselerasi wayang itu bisa nyaman ketika gapitnya ini pas dengan proporsi wayangnya teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian kita mengarah pada tangkai tangan. Nah, ini juga menggunakan fiber ya. Nah, seperti ini. Ini terlihat ada seperti bubutannya juga. Nah, ini saya juga kurang paham untuk pembuatan gapit fiber itu seperti apa, atau dicetak atau gimana. Saya penasaran juga sebenarnya. Ini menggunakan pengkait rapia ya untuk di bagian tangan ini, rapia yang dikepang, nah jadi lebih kuat. Kemudian kita mengarah ke gegel teman-teman. Nah, gegel ini menggunakan kuningan, jadi sangat jarang sekali patah ya. Kalau panjenengan menggunakan gegel yang berbahan dasar atom itu, kadang itu seret, kemudian kita paksa, nah itu akan patah teman-teman. Tetapi kalau kuningan ini lebih awet. Tapi yang kalah nanti lama-lama kulitnya teman-teman. Kulitnya ini akan mengendor. Nah, tetapi jangkanya juga lama banget ya. Jadi untuk warna sendiri juga sudah sesuai dengan warna badan. Nah, seperti ini ya. Jadi nggak kelihatan demblok atau gimana gitu. Kalau untuk gegel yang atom itu kan warnanya putih ya, jadi kelihatan gimana gitu. Dan untuk harga itu juga lebih mahal yang gegel kuningan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bisa terlihat elegan sekali. Dan kelebihan gegel kuningan itu
ke wayangnya itu bisa sangat luas sekali teman-teman. Nah tidak seret karena asnya itu longgar sekali. Nah kalau untuk gegel yang atom itu asnya itu sangat, jaraknya itu sangat mepet sekali teman-teman. Jadi antara tangan yang satu dengan lengan yang atas ini kadang sudah penuh untuk memenuhi asnya itu, jadi seret teman-teman. Nah kalau ini kan masih ada beberapa mili jarak antara kerenggangan ini teman-teman, jadi kulitnya ini bisa lebih luas untuk pergerakan tangan sendiri teman-teman. Nah kemudian untuk yang belakang juga sama ya teman-teman. Nah ini sangat luas sekali. Nah kalau wayang yang tidak luas itu digerakkan seperti ini lemes teman-teman. Nah ini sangat luas sekali ya. Nah ini sudah sangat standar pedarangan teman-teman. Nah seperti ini, kencang banget wayangnya. Nah bisa kelihatan dari samping ya teman-teman, tidak melengkung. Nah jadi tidak melihat ya, gabitnya ini sangat presisi sekali teman-teman. Gabitnya panjenengan bisa pesen di Mas Hendro Karyo, silahkan cari di Facebooknya Mas Hendro Karyo. Nah saya tidak promosi ya, karena saya memang pesennya di situ, dan ini worth it banget untuk wayang kulit. Nah jadi bisa lebih kelihatan elegan ya teman-teman. Wah keren banget. Nah seperti ini. Nah kemudian panjenengan bisa melihat detail tatahannya teman-teman. Nah kita sorotkan ke langit ya. Nah seperti ini detail tatahannya teman-teman. Ini tidak halus banget dan juga tidak kasar banget teman-teman, jadi ini sedengan ya. Nah yang penting untuk tatahan itu polanya mapan sesuai alur yang ada pada wayang itu. Nah jadi untuk menatah ini juga perlu insting yang kuat ya. Jadi kadang itu untuk menatah itu perlu keluar dari corean. Nah kadang kan ada beberapa corean yang keliru atau terlihat kaku. Nah itu sebagai tugas menatah itu harus memiliki insting dan rasa yang kuat. Nah bagaimana untuk menggarap wayang ini agar bisa luas nanti jadinya. Nah seperti itu teman-teman. Ini adalah tokoh Antasena Gagerak Solo. Nah seperti ini, jadi lebih seperti Bratasena ya. Nah terlihat kurang geleleng. Nah sepertinya seperti itu, beda dengan Antasena yang gelung itu lebih kelihatan geleleng teman-teman. Tapi karena ya Gagerak itu sendiri-sendiri, kemudian Wondo itu juga memiliki jenis tersendiri teman-teman. Terserah panjenengan suka yang mana. Nah kemudian untuk kontak teman-teman, kadang ada yang masih bertanya di komentar. Untuk nomor WA saya itu sudah tertera di deskripsi teman-teman, jadi panjenengan bisa melihat di deskripsi, kemudian alamat lengkap juga ada di situ ya teman-teman. Oke terima kasih, sekian dulu video review wayang dari kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf ya. Nantikan video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.